Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Hoshana Rabba, artinya keselamatan besar. Dalam bahasa Ibrani dieja He, Vav, Shin, Ayin, Nun, Ayin, dibaca Hoshana. Res, Bet, Alef, dibaca Rabba. Lengkapnya Hoshana Rabba. Hoshana Rabba, keselamatan besar. Imamat 23 ayat 39. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Bulan ke-7 yaitu Tisri adalah bulan yang penuh dengan Moadim, yaitu waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan. Setiap Moed atau diterjemahkan sebagai hari raya mempunyai tema pengajaran yang unik yang berbeda satu sama lainnya. Karenanya bulan Tisri di lingkungan Israel bagaikan kelas sekolah pasca sarjana intensif. Semua pokok pengajaran yang berbobot benar-benar dikemas dalam waktu yang singkat. Dalam waktu sekitar 3 minggu dilakukan Hagim, yaitu perayaan-perayaan yang dilakukan di Yerusalem tanpa henti, mulai dari Rosh Hashanah 1 Tisri, Yom Kippur 10 Tisri, Sukkot 15 Tisri, Hoshana Rabbah 21 Tisri, Shemini Atzeret 22 Tisri, dan Simchat Torah, Sukacita Torah 23-24 Tisri sebagai penanda selesainya siklus pembacaan Torah dan dimulainya siklus baru pembacaan Torah. Apakah perintah Moadim ini juga dikenali Yeshua? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membaca ulang Injil dengan teliti. Mari kita membaca Injil Yohanes 7 ayat 2-6 yang mencatat pelaksanaan perintah Elohim dalam Torah di zaman Yeshua. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yeshua kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yeshua kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Yohanes mengidentifikasi hari raya Pondok Daun sebagai hari raya orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Yeshua dan murid-muridnya mengikuti perhitungan hari raya oleh Sanhedrin, mahkamah agama yang terdiri dari mazhab besar Farisi dan Saduki. Mereka tidak mengikuti mazhab Eseni atau Herodian atau Seloti. Yohanan menuliskan saudara-saudari Yeshua mendorong Yeshua untuk pergi merayakan Hag Sukkot di Yerusalem. Ini tentunya melibatkan saudara-saudaranya yang sebutkan beberapa nama, yaitu Yaakov atau Yakobus, Simon, dan Yehuda. Yohanan dengan jelas menulis bahwa pada saat itu pun saudara-saudaranya belum menerima status mesianik Yeshua. Mereka kemudian menerima kemesiasan Yeshua. Namun saat itu mereka masih memandang penolakan terhadap Yeshua sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan.
Mereka juga melihat ada banyak orang yang mengundurkan diri dari Yesua sesudah ia menyatakan bahwa ia adalah roti yang turun dari surga. Yohanes pasal 6. Mereka mendengar Yesua, saudara-saudara mereka menyembuhkan orang, tetapi mereka sendiri tidak melihat mujizat secara langsung. Jadi mereka sendiri belum begitu yakin. Yohanes 7 ayat 5. Untuk menguji kepastiannya, mereka mengusulkan agar Yesua menyatakan diri kepada dunia, yaitu orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem, yang datang bukan saja dari seluruh Israel, tetapi juga dari seluruh dunia. Yohanes 7 ayat 4. Mereka ingin melihat bukti kemesiasan Yesua dinyatakan di depan publik. Mereka berharap desas-desus kemesiasannya dapat diakhiri, benar atau tidak benar, agar kasus ini dapat disimpulkan dan selesai. Yesua menjawab usulan saudara-saudaranya dengan berkata, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Yohanes 7 ayat 6. Yesua mau pergi ke Yerusalem, tetapi waktu keberangkatannya belum tiba. Ia tidak berencana untuk melakukan perjalanan ziarah bersama orang sekampungnya sebagai kafilah yang membawa hasil buah-buahan ke Yerusalem. Yesua harus berangkat pada waktu yang tepat karena ada penguasa Yahudi yang akan membunuhnya, sementara saudara-saudaranya tidak mengalami ancaman apapun. Yesua tahu kapan ia harus menyatakan sesuatu kepada dunia. Karena itu ia pergi diam-diam ke Yerusalem, terpisah dari saudara-saudaranya. Yohanes 7 ayat 10. Di Yerusalem, kaum Yudayoi, pimpinan umat Yahudi, mencari Yesua dalam perayaan Sukot. Di mana dia? Di antara orang banyak pun mereka saling bertanya tentang dia. Ada yang mengatakan, dia orang baik. Lainnya mengatakan, dia penyesat. Yohanes 7 ayat 10. Tuduhan sebagai penyesat merupakan tuduhan yang serius. Karena berdasarkan Torah dalam Ulangan 13 ayat 6-9, penyesat harus dihukum mati. Ada juga tuduhan bahwa Yesua melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebub. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesua masuk ke Bait Elohim lalu mengajar di situ. Yohanes 7 ayat 14. Yesua mengajar dalam suasana sukacita. Semangat dan sukacita mewarnai hari-hari perayaan Sukot. Perayaan Sukot disebut sebagai Seman Simhateinu, masa sukacita kami, sesuai dengan ayat yang menyatakan, engkau harus bersukacita di hadapan Adonai Elohimmu selama 7 hari. Imamat 23 ayat 40. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesua berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kapan yang disebut puncak perayaan Sukot oleh Yohanes pada hari ke-7 atau ke-8 atau hari terakhir? Ya, untuk menjawab ini diperlukan pemahaman Torah. Jadi membaca Injil perlu pemahaman Torah. Jawab singkatnya, hari ke-7 yang disebut Hoshana Rabbah. Bagaimana penjelasannya? Dalam Bilangan 29 ayat 13-32, Tuhan memerintahkan umat Israel membawa 70 ekor lembu kepadanya. Angka 70 menyatakan bangsa Israel. Yakub datang ke Mesir beserta keluarganya yang berjumlah 70 orang. Kejadian 46 ayat 27. Tetapi 70 juga merupakan angka bangsa-bangsa. Kejadian pasal 10 memuat daftar keturunan Nuh melalui 3 orang anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ada sebanyak 70 bangsa atau bahasa. Dengan demikian, korban lembu pada Hari Raya Sukot menyatakan persembahan bagi keselamatan bangsa-bangsa juga. Bilangan pasal 29 mencatat, dari hari pertama sampai dengan hari ke-7, Israel diminta mempersembahkan lembu yang disembelih mulai dengan angka 13. Menurun setiap hari 1 sampai menjadi 7 lembu pada hari ke-7. Jadi kelengkapan atau kesempurnaannya terjadi pada hari ke-7 saat para imam membawa korban 7 ekor lembu. Hari ke-7 ini disebut Hoshana Rabbah
artinya keselamatan besar. Hosana artinya selamatkanlah kami mohon. Jadi bukan pujian seperti yang dipahami atau disangka oleh bangsa-bangsa. Rabba berarti besar. Hosana Rabba berarti permohonan selamat yang besar. Diisi doa permohonan selamat terus-menerus dengan mengelilingi mezbah di ruang kudus dengan memegang daun arafah, daun yang tidak beraroma dan tidak mempunyai rasa. Ini mengajarkan bahwa keselamatan didapat bukan karena kehebatan atau prestasi seseorang, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan perhatikan, ini adalah ajaran Torah Moshe. Rabi Shaul Paulus memahami hal ini dan menuliskannya dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pada hari ke-7 atau Hoshana Rabbah, mereka memohon keselamatan hidup mereka, baik di olam haba, dunia mendatang, maupun di olam haseh, dunia sekarang. Kehidupan memerlukan air. Karena itu mereka berdoa agar hujan dicurahkan di seluruh Israel. Untuk itu pada hari raya Sukkot ada upacara pengambilan air yang disebut Bet Hasoefah. Dan pencurahan air yaitu Nisyuk Hamayim. Prosesi upacara pengambilan air Bet Hasoefah dimulai dari kolam Siloam, Ibraninya Siloah yang berarti utusan. Air dalam pitcher emas dibawa ke bait suci. Sepanjang jalan umat mengiringnya dengan nyanyian dan tarian sukacita. Demikian sukacitanya sehingga dikatakan siapapun yang belum pernah mengalami sukacita upacara Bet Hasoefah belum pernah merasakan sukacita dalam kehidupannya. Mishnah Sukkot 5 ayat 1. Sisi lain dari Bet Hasoefah, pengambilan air, adalah Nisyuk Hamayim, yaitu pencurahan air di bait suci. Yohanes 7 ayat 37. Air dari kolam Siloam atau Siloah yang artinya utusan dibawa dengan pitcher emas dengan arak-arakan ke bait suci. Kemudian imam mencurahkan air dalam pitcher emas itu ke dalam bokor emas di bait suci. Semua mata memandang pada curahan air yang secara fisik dimaknai sebagai air hujan yang akan memelihara kehidupan di Israel, dan juga dimaknai sebagai air keselamatan yang akan dicurahkan Tuhan di masa Mesias. Sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya 12 ayat 3, Usyaftem mayim besason mima ainei ha Yeshua. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada saat itulah, ketika semua mata memandang imam mencurahkan air ke dalam bokor emas, Yeshua dengan dorongan Ruach HaKodes berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup." Yohanes 7 ayat 38. Setiap orang yang haus air kehidupan diundang datang kepada Yeshua untuk minum sepuas-puasnya. Sampai dari dalam dirinya akan mengalir aliran kehidupan sebagai kesaksian kepada banyak orang. Yohanes menjelaskan tentang air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yeshua belum dimuliakan. Yohanes 7 ayat 39. Roh itu belum diterima saat itu, karena baru akan dicurahkan sekitar 7 bulan kemudian pada hari raya Shavuot atau Pentakosta. Perhatikan, janji Roh Kudus akan diterima orang percaya disingkapkan pertama kali pada hari raya Sukkot, tepatnya hari ke-7, yaitu Hoshana Rabbah. Mengapa pembaca Alkitab abad 21 tidak menyadari hal ini? Karena ketika membaca Injil, mereka melepaskan hubungannya dari Torah dan kitab para nabi. Ini saatnya kita membaca ulang kitab Perjanjian Baru dan Injil di dalamnya dengan perspektif yang utuh. Torah,
kitab nabi-nabi, dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Bagaimana reaksi orang-orang yang hadir? Kita baca Yohanes 7 ayat 41-43. Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan David dan dari kampung Betlehem, tempat David dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Orang banyak yang berkumpul di bait suci untuk peran itu memahami undangan terbuka Yesua untuk minum dari air hidup, dari mata air hidup, merupakan pernyataan kemesiasannya. Para pendukungnya dari Galilea dengan cepat memahami pernyataan ini. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka berkata, "Ini tentu adalah Nabi." Yohanes 7 ayat 40. Maksudnya, Nabi seperti Mose, yaitu Mesias. Midrash Rabbah, kumpulan khotbah rabbinik, sependapat dengan pembandingan Mesias dengan Mose. Karena Mose pun pernah mengeluarkan air dari batu sebagai berikut. Reb Berekiah berkata atas nama Rabbi Yitzhak, penebus terakhir, yaitu Mesias, akan seperti penebus pertama, Mose. Apa yang Torah katakan tentang penebus pertama? Penebus pertama membuat sumur untuk bangkit. Demikian juga penebus akhir membawa air seperti yang dinyatakan dalam Yoel 3 ayat 18. Dan dari rumah Adonai akan keluar mata air. Banyak orang lain di kerumunan pada hari raya Sukkot bahkan lebih tegas. Mereka menyatakan ini adalah Mesias. Yohanes 7 ayat 41. Pewahyuan Yesua sebagai Mesias pada hari raya Sukkot mempunyai kaitan ke depan. Pernyataan mesianik Yesua pada hari raya Sukkot menjelaskan mengapa para penduduk Yerusalem begitu antusias menyambut Yesua ketika ia memasuki Yerusalem 6 bulan kemudian menjelang hari raya Pesak dengan melambai-lambaikan daun kurma dengan berseru, "Hosiana, Hosiana." Matius 21 ayat 9. Mereka mengingat pernyataan mesianik Yesua pada hari raya Sukkot, dan sekarang sosok yang sama sedang memasuki Yerusalem. Maka mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk berseru, "Hosiana, mohon selamatkan kami." Seruan yang berasal dari hari raya Sukkot, khususnya Hosana Rabbah, namun kembali dikumandangkan menjelang hari raya Pesak kepada tokoh harapan mereka, Yesua HaMasiah. Yang lain di kerumunan merasa belum siap untuk menyatakan pandangan mereka. Mengutip nubuat dalam Mika 5 ayat 1, mereka berkata, "Sesungguhnya Mesias tidak akan datang dari Galilea, bukan? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan David dan dari kota Betlehem, bukan Galilea?" Yohanes 7 ayat 41-42. Ternyata kerumunan orang itu tidak paham kisah kelahiran Yesua di Betlehem. Pada hari raya Sukkot, Yesua menyatakan kemesiasannya kepada Israel secara terbuka. Ada yang percaya, namun ada juga yang ragu, bahkan menolak. Mereka tidak tahu secara tepat bahwa Yesua lahir di Betlehem dari keluarga David. Hari ini pun, sekarang ini, 2000 tahun kemudian, banyak orang Yahudi masih pada posisi seperti 2000 tahun yang lalu. Belum jelas siapa Mesias yang sesungguhnya. Mereka pernah mendengar tentang Yesus yang dikabarkan oleh misionaris Barat. Tetapi mereka tidak mengenalnya karena berbeda dengan gambaran Mesias dari Torah. Misionaris Barat mengabarkan Yesus Kristus yang mengabaikan hari Sabat dan membatalkan Torah. Suatu gambaran Mesias yang tidak sesuai dengan Mesias yang diceritakan, yang dinubuatkan dalam Torah Mose. Mesias dijelaskan oleh Torah Mose seperti yang diakui oleh Yesua sendiri. Mose menulis tentang aku, Yohanes 5 ayat 46. Dan ini menjadi batu uji
bagi penafsiran perilaku Yesus dalam Injil. Adalah tugas kita untuk menyatakan Yeshua yang otentik. Kita yang hidup di abad 21, baik kepada orang-orang Yahudi maupun juga kepada bangsa-bangsa. Yeshua yang memenuhi semua nubuat para nabi, memelihara dan menggenapi semua hari raya Torah, dan menaati seluruh perintah Bapa dalam Torah, termasuk hari Sabat. Apa maksud Tuhan memberi hari ke-8 dalam rangkaian Sukot? Hari ke-8, perayaan disebut Shemini Atzeret. Shemini berasal dari Shemona sama dengan 8, hari ke-8. Tapi dapat juga berasal dari kata Shuman yang berarti gemuk atau kaya. Atzeret artinya mengingat, menyimpan dalam ingatan atau menyerap. Atau dapat juga berarti esensi. Jadi ini adalah mengingat sesuatu yang kaya yang sudah dialami dalam 7 hari sebelumnya. Ada yang berpendapat bahwa Tuhan ingin kesempatan yang indah dengan umatnya tidak cepat berakhir, agar perjanjian Israel dan orang percaya mendapatkan tambahan 1 hari lagi tanpa kesibukan dengan maksud mencerna sekali lagi pengalaman mereka saat bersekutu dengan Tuhan. Untuk melihat kembali kehidupan masing-masing dalam perspektif yang lebih luas. Hal ini pun perlu bagi kita masa kini. Setelah kita merayakan 7 hari raya tahunan ini, kita perlu bertanya, bagaimana hubungan kita dengan Yeshua? Apakah kita lebih dekat dengan Mesias Yeshua sebagai penebus, sebagai raja, sebagai segalanya dalam kehidupan kita? Bagaimana kita melihat kehidupan dalam perspektif yang lebih menyeluruh? Ya, ini perlu kita renungkan secara pribadi. Apalagi yang penting dalam hitungan hari ke-8? Ada banyak rabi dan gembala mesianik yang sampai pada kesimpulan bahwa Yeshua HaMashiach lahir pada perayaan Sukot, hari pertama tanggal 15 Tisri. Nah, kalau Yeshua sebagai buah sulung dilahirkan pada hari pertama perayaan Sukot, apa yang terjadi pada hari ke-8 setelah seorang anak Yahudi lahir? Torah Mose mengatakan bayi laki-laki harus brit milah alias sunat pada hari ke-8. Injil Lukas 2 ayat 21 meneguhkan ini. Yeshua disunat pada hari ke-8, yaitu pada Shemini Atzeret. Saat itulah secara resmi ia dikukuhkan dengan nama Yeshua, yang berarti keselamatan, atau dapat juga berarti Yud He Vav He, Adonai menyelamatkan. Namanya menyatakan bahwa dialah juru selamat. Lihat, tidak ada hari raya yang sia-sia. Setiap hari raya Alkitabiah mempunyai esensi masing-masing. Tadi disinggung Simchat Torah atau sukacita Torah. Apa maksudnya? Upacara ini menandai berakhirnya satu siklus pembacaan Torah dan mulainya siklus baru dalam pembacaan Torah setiap tahun sekali. Bila ini dipandang suatu kursus Alkitab, kita sudah selesai satu putaran dan melanjutkannya ke putaran berikutnya. Dalam setiap putaran kita belajar dan mempraktekannya. Semakin lama semakin dewasa. Torah menyatakan Yeshua. Belajar Torah akan membawa kita semakin lama semakin menjadi seperti Yeshua dalam gaya hidup dan ketaatan kepada perintah-perintah Bapa Surgawi. Apa esensi liturgi prosesi Torah dalam Simchat Torah? Kita tahu bahwa Torah adalah kitab suci pertama yang diturunkan kepada manusia di dunia ini. Diterima bangsa Israel yang diwakili oleh Moshe. Torah adalah 5 buku pertama dalam Alkitab yang berfungsi sebagai fondasi dari seluruh Alkitab. Di atas fondasi Torah dibangun pilar-pilar Nevi'im dan Ketuvim, nabi-nabi dan tulisan. Ketiganya disebut Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Di atas pilar-pilar tersebut dibangun kitab perjanjian baru sebagai atap. Jadilah rumah kitab suci Alkitab dengan fondasi Torah. Bila fondasi diabaikan, maka runtuhlah rumah Alkitab kita. Dengan liturgi ini, GKMI justru menyaksikan kepada dunia bahwa Torah adalah fondasi dari kitab suci Alkitab kita. Adalah Torah Mose yang pertama menulis tentang Mesias. Ini diakui oleh Yeshua HaMashiach sendiri dalam Yohanes 5 ayat 45-46. Mose menulis tentang aku. Pengakuan Mesias Yeshua di abad pertama akan authorship Torah adalah Mose. Segera menepis teori-teori liberal barat yang meragukan Mose sebagai penulis Torah.
Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, Gereja Keilat Missionik Indonesia akan menyelenggarakan ibadah offline secara reguler mulai Sabtu 22 Oktober 2022 jam 10 di GKMI Shores Plaza Pasifik, Blok A1 nomor 1-7 lantai 4, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibadah minggu diselenggarakan di GKMI Bethel Bintaro setiap minggu jam 9-11. Siaran ulang Tekia dapat didengar di YouTube kanal Keilat Missionik Indonesia dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Hosiana oleh penyanyi Yehudi Mesianik Yosua Aron dari Israel. Hosiana artinya selamatkan, kami mohon. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Siapakah yang kutakuti? Siapa yang kutakuti? Hosiana, kami akan melihat keselamatan daripadamu. Tuhan, junjungan, kami berseru untuk keselamatan daripadamu. Tidak ada nama lain yang di dalamnya kita akan selamat, kecuali nama Adon, junjungan. Dunia akan mengenal namamu, oh bangsa-bangsa akan memanggil namamu, Yesua. Amin, amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I be afraid? The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I be afraid? Lord, of whom shall I be afraid? Hosiana, 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 we will sing of your salvation. Hosiana, Hosiana, Hosiana.